Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernahkah Anda merasa semakin rajin Anda beribadah, hati Anda justru semakin cemas? Pernahkah terbesit di benak Anda setelah semua ibadah solat, puasa, sedekah dan kebaikan lain yang Anda lakukan, sebuah pertanyaan muncul saat doa tak kunjung terkabul? Ya Allah, apa yang kurang dari ibadahku? Jika pernah, Anda tidak sendiri. Dan video ini mungkin adalah jawaban yang selama ini Anda cari. Kita sering mengukur kedekatan kita dengan Allah melalui banyak ibadah yang kita kerjakan. Semakin banyak, kita merasa semakin pantas untuk dicintainya. Tapi, bagaimana jika saya katakan, ketergantungan pada ibadah justru bisa menjadi hijab, menjadi penghalang antara kita dengan Dia? Bagaimana jika jalan menuju ketenangan sejati bukanlah dengan menambah pundi-pundi amal, tetapi dengan melepaskan ketergantungan kita padanya? Bayangkan perasaan ini. Anda telah berusaha sekuat tenaga. Tahajud tidak pernah putus. Duha selalu dijaga. Sedekah rutin dikeluarkan. Anda membangun sebuah benteng kokoh dari amal saleh. Berharap benteng itu akan melindungi Anda dari segala musibah dan menjamin semua keinginan Anda terkabul. Lalu suatu hari, sebuah ujian berat datang. Bisnis Anda jatuh, orang yang Anda cintai pergi, atau penyakit datang tanpa diundang. Seketika, benteng yang Anda bangun terasa runtuh. Hati Anda hancur. Anda berdoa pada Allah, "Mengapa ini terjadi padaku? Bukankah aku sudah melakukan segalanya?" Rasa putus asa mulai merasuk. Perasaan inilah rasa kecewa yang lahir dari ekspektasi terhadap amal, yang akan kita bedah bersama hari ini melalui kacamata hikmah dan mengajak kita merenungi hakikat amal yang sesungguhnya. Di sekitar kita, bahkan mungkin dalam diri kita sendiri, fenomena bersandar pada amal ini sangat nyata. Mari kita lihat beberapa potretnya. Ada golongan pertama yang menjadikan amal sebagai alat tawar-menawar untuk keuntungan duniawi. Mereka rajin bersedekah, namun hatinya berharap bisnisnya semakin lancar. Mereka salat duha, namun matanya awas memantau apakah rezekinya bertambah. Keyakinan mereka, secara sadar atau tidak, adalah bahwa amal baik akan secara otomatis menghasilkan imbalan duniawi yang setimpal. Ketika hasil yang diharapkan tidak kunjung datang, mereka menjadi panik, gelisah, dan merasa menjadi manusia paling malang di dunia. Sebaliknya, saat berhasil, mereka mudah menjadi sombong, merasa semua itu karena kepandaian dan usaha mereka sendiri. Lalu ada golongan kedua yang lebih halus. Mereka tidak mengharapkan dunia, target mereka adalah akhirat. Amal saleh mereka pandang sebagai tiket untuk masuk surga dan sebagai tameng dari siksa api neraka. Meskipun tujuannya mulia, sandaran hati mereka tetaplah pada amal itu sendiri. Spiritualitas seperti ini masih sangat rapuh. Mereka sangat takut berbuat salah atau dosa, bukan karena takut pada Allah, tapi karena takut tiket surga mereka hangus atau poin mereka berkurang. Ketika mereka tergelincir dalam sebuah kesalahan, mereka merasa harapan untuk mendapat anugerah Allah runtuh seketika. Kedua golongan ini, baik yang berorientasi dunia maupun akhirat, sama-sama menjadikan amal sebagai perantara antara mereka dengan Allah. Mereka tanpa sadar telah membatasi kemahakuasaan dan kemurahan Allah, seolah-olah Allah wajib tunduk pada perbuatan yang dilakukan oleh makhluknya. Inilah bahaya tersembunyi dari ketergantungan pada amal. Ia bisa membuat ketergantungan kita kepada Allah menjadi lemah, atau bahkan bercampur dengan keraguan. Imam Ibnu Athaillah memulai kalam hikmah beliau dengan sebuah fondasi penting. Amal itu ada dua jenis. Ada perbuatan lahiriah yang terlihat oleh mata, dan ada suasana hati yang menyertainya. Dua orang bisa melakukan sedekah dengan nominal yang sama, tapi suasana hati yang menyertai perbuatan itu bisa sangat berbeda, dan dampaknya pada hati pun berbeda. Hati yang bersandar pada amalan lahir
adalah hati yang terpengaruh oleh perbuatannya. Bahkan jika hati terpengaruh oleh amalan batin sekalipun, seperti khusyuknya salat atau tenangnya zikir, itu pun masih terhitung bersandar pada amal. Lalu, bagaimana cara kita mendiagnosis diri sendiri? Di manakah sebenarnya sandaran hati kita? Ibnu Athaillah memberikan sebuah petunjuk yang sangat kuat dalam kalam hikmah pertamanya. Beliau berkata, "Lihatlah hatimu saat engkau tergelincir dalam perbuatan dosa atau maksiat. Jika kesalahan itu membuatmu merasa kiamat, membuatmu putus asa dari rahmat dan pertolongan Allah, itu adalah pertanda yang jelas bahwa ketergantunganmu kepadanya sangatlah lemah. Mengapa? Karena sandaranmu bukanlah pada kemurahan Allah yang tak terbatas, melainkan pada catatan bersih dirimu sendiri. Ketika catatan itu ternoda, runtuhlah seluruh harapanmu. Padahal Allah telah berfirman dengan sangat jelas dalam surat Yusuf melalui lisan Nabi Yakub, "Dan janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak berputus asa dari rahmat Allah, melainkan kaum yang kafir." Orang yang beriman sejati, ketergantungannya kepada Allah tidak goyah dalam kondisi apapun. Kegagalan mendapatkan apa yang diinginkan bukan berarti tidak menerima rahmat-Nya. Justru, keyakinan bahwa rahmat Allah selalu ada, bahkan dalam bentuk tidak terkabulnya sebuah hajat, itulah yang membuat seorang mukmin tegar menghadapi ujian. Ketergantungan ini tidak hanya pada amal perbuatan, termasuk di dalamnya adalah bersandar pada ilmu pengetahuan, baik ilmu zahir maupun ilmu batin. Kita mungkin mengandalkan kecerdasan dan analisis kita atau ilmu zahir, atau mengandalkan amalan-amalan khusus dan doa-doa tertentu, atau ilmu batin. Kita seringkali meletakkan keyakinan pada kehebatan ayat atau jampi itu sendiri, hingga kita lupa pada Allah, zat yang meletakkan keberkahan dan efek pada segala sesuatu. Jika bersandar pada amal lahir salah, bersandar pada amal batin juga belum murni, lalu di manakah kita harus bersandar? Disinilah Imam Ibnu Athaillah membawa kita ke puncak pendakian spiritual, ke sebuah makam atau tingkatan yang disebut makam arifin, yaitu tingkatannya orang-orang yang benar-benar mengenal Allah. Seorang arif pada awalnya juga merupakan seorang pejalan yang kuat beramal sesuai syariat. Awalnya dia melihat amalan sebagai kendaraan yang bisa membawanya mendekat kepada Allah. Namun, seiring perjalanan spiritualnya, Allah membukakan hijab di hatinya. Pandangannya pun berubah total. Dia tidak lagi melihat amal sebagai sesuatu yang berasal dari dirinya. Dia melihat setiap detik ibadahnya, setiap sujudnya, setiap kebaikan yang dilakukannya, bukan sebagai miliknya, melainkan sebagai karunia murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika bukan karena taufik, hidayah, dan anugerah dari Allah, ia yakin tidak akan ada satupun kebaikan yang bisa ia lakukan. Di dalam hatinya, terpatri dalam keyakinan yang kokoh kalimat, La haula wa la quwata illa billahil aliyil adzim. Artinya, tiada daya dan upaya kecuali dengan pertolongan Allah. Dia meresapi makna firman-Nya, Wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Artinya, padahal Allah lah yang menciptakan kamu dan apa yang kamu perbuat itu. Paradoksnya, golongan arifin ini tidak lagi bersandar pada amal, namun merekalah orang yang paling kuat dan paling banyak mengerjakan amal ibadah. Bedanya, mereka beramal tanpa rasa memiliki amalan tersebut. Hati mereka tidak lagi melakukan tawar-menawar dengan Allah. Mereka melihat diri mereka sebagai hamba yang sangat lemah, hina, bodoh, dan serba kekurangan atau fakir di hadapan Allah-Nya yang Maha Kaya, Maha Kuasa, dan Maha Sempurna. Pandangan hati mereka kini hanya tertuju pada Allah semata, berserah diri sepenuhnya pada takdirnya. Hasilnya, jiwa mereka senantiasa tenang. Mereka tidak berduka cita saat kehilangan sesuatu dan tidak melambung saat mendapatkan sesuatu, karena mereka tahu segala-galanya adalah limpahan karunia dari Allah-Nya untuk menguji apakah ia bersyukur
atau kufur. Perjalanan rohani yang digambarkan oleh Imam Ibnu Athaillah ini adalah sebuah pendakian. Mungkin hari ini kita masih berada di kaki gunung, masih kuat berpegang pada amal-amal lahiriah kita, dan masih menghitung-hitung untung ruginya. Atau mungkin kita sudah mulai mendaki sedikit, bersandar pada suasana hati dan amal-amal batin kita. Tidak ada yang salah dengan itu. Itu adalah bagian dari proses. Namun, puncaknya menanti. Puncak di mana kita tidak lagi melihat amal kita, tetapi hanya melihat Dia yang memberi kita kekuatan untuk beramal. Puncak di mana kita tidak lagi berkata, "Lihatlah apa yang telah aku perbuat untukmu, ya Allah." Melainkan kita berbisik dengan penuh kesadaran, "Segala puji bagimu, ya Allah, yang telah mengizinkan hamba yang hina ini untuk berbuat sesuatu atas namamu." Maka, malam ini atau esok pagi saat kita berdiri di atas sajadah, saat tangan kita terulur memberi, atau saat lisan kita berzikir, coba ambil jeda sejenak. Tanyakan pada lubuk hati yang terdalam, di manakah hatiku sebenarnya bersandar? Pada apa yang telah aku perbuat? Atau pada Dia yang menggerakkan diriku untuk berbuat? Jawabannya mungkin adalah awal dari sebuah perjalanan pulang yang sama sekali baru. Terima kasih telah menyimak video ini. Jika dirasa bermanfaat, jangan ragu untuk klik like, bagikan ke teman dan keluarga yang mungkin membutuhkan pencerahan sudut pandang ini, dan tentu saja subscribe channel ini agar kita bisa terus belajar bersama dalam kebaikan. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.